Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Nurlisan dengan NIM G0024001. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan sebagai laporan praktikum anatomi blok 2.3. Oke, kita langsung masuk aja ke skenario-nya. Pertama, ini ada beberapa hal yang perlu kita highlight ya di sini. Jadi pertama itu pria 65 tahun mengalami ini di sini ada kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Kemudian pasiennya itu berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tapi dia tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya, begitu. Nah, pemeriksaan fisiknya di sini ada hemiparase di bagian sisi kanan, terutama lengannya itu lebih berat dibandingkan tungkai. Nah, kemudian refleks sisi kanan itu meningkat, ada juga Babinski sign positif di sisi yang kanan. Terus ada hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Nah, saat diminta menjulurkan lidah pasien menyimpang ke kiri, berarti ada masalah di bagian kanannya gitu kan. Kemudian tampak kesulitan berbicara secara motorik atau fasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana, berarti ini masalahnya di mana nih gitu kan. Kemudian riwayat medisnya dia proaktif, ada hipertensi, DB yang tidak terkontrol, CT scan-nya ada infrak iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan juga sensorik primer. Terus ada pula iskemik parsial pada pons kiri. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, sebelum itu kita harus tahu nih sirkulus Willisi itu apa sih dan dia itu ada di mana gitu kan. Nah, kalau misalnya di sini kita tuh bisa lihat sirkulus Willisi itu yang sebelah mana. Sirkulus Willisi itu yang ini dari sini gini kan ke belakang. Ini gitu terus ke sini ya. Ini tuh adalah sirkulus Willisi. Dia letaknya di mana? Letaknya di otak, betul. Nah, yang biasanya disebut-sebut itu adalah ini nih. Jadi ini adalah arteri basilaris. Arteri basilaris itu nanti ada di pons. Di sini tuh namanya sulcus basilaris pontis. Itu paling sering disebut-sebut. Nanti dia akan ke mesencephalon, kemudian ke atas juga, ke lobus lobus gitu. Nah, kita langsung lihat aja gambar yang lebih jelas. Nah, di sini oke, jadi sirkulus Willisi itu nanti dia ada yang dari bagian anterior sama ada yang dari bagian posterior. Dari bagian anterior itu nanti dari arteri carotis interna, dari bagian posterior itu nanti dari arteri vertebralis. Oke, kita masuk aja langsung ke yang anterior. Nah, di sini tuh ada ini carotis interna. Jadi nanti dari arteri carotis interna, baik itu yang kanan, baik itu yang ataupun yang kiri, nanti kan dia akan naik tuh ke atas. Nanti dia tuh akan membentuk kedua arteri cerebri. Pertama, arteri cerebri anterior, jadi nanti dia yang sebelah sini sampai sini gitu kan. Kemudian ada juga arteri cerebri yang media. Jadi ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, ini juga nanti dia bentuknya lebih besar, itu nanti ada hubungannya. Kemudian udah sampai situ. Itu yang dari anterior. Sekarang dari yang posterior. Posterior itu pertama ada dari arteri vertebralis. Arteri vertebralis nanti dia akan yang ini ya, membentuk ini, nanti dia jadi arteri basilaris yang tadi. Kemudian nanti dia akan membentuk arteri cerebri juga, tapi arteri cerebri yang posterior ya gitu. Jadi ada yang sebelah sini sama ada yang sebelah sini. Nah, terus apa sih? Kenapa sih ada pertanyaan sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar? Nah, jadi struktur sirkulus Willisi yang unik ini itu dia menjaga supaya perfusi dari otak itu tetap jalan walaupun nanti misal ada sumbatan gitu. Nah, terus struktur apa sih yang mendukung fungsi ini gitu kan? Di sini itu kita bisa lihat ada namanya arteri komunikans, ada arteri komunikans yang anterior sama ada arteri komunikans yang posterior. Nah, arteri komunikans yang anterior itu nanti akan menghubungkan antara arteri cerebri anterior yang kanan maupun arteri cerebri anterior yang sebelah kiri gitu. Sedangkan kalau arteri komunikans posterior itu akan menghubungkan arteri cerebri yang media sama arteri cerebri yang posterior gitu. Nah, nanti misal nih terjadi sumbatan di sebelah kiri gitu, arteri yang sebelah kiri, berarti kan nanti dia darahnya tuh nggak akan naik kan ke sebelah kiri sini gitu. Nah, tapi darah yang dari sebelah kanan itu masih jalan gitu kan. Nah, dengan adanya arteri komunikasi ini darahnya tuh bisa lewat gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi udah sampai situ. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama. Kita langsung masuk aja ke yang pertama atau fungsi utamanya. Jadi kalau corticospinalis itu fungsinya adalah untuk motorik, sedangkan kalau yang spinothalamikus itu fungsinya adalah sensorik. Ingat aja spinothalamikus S-nya sensorik gitu ya. Nah, corticospinalis. Nah, kita langsung masuk aja ke titik awal dan titik akhir. Karena dia motorik, berarti dia pasti dari otak ke
bukan otak gitu ya, ke otak ke bawah. Sedangkan kalau yang spinothalamikus yang sensorik itu berarti dari kulit gitu ya ke otak gitu. Nah sekarang kita lihat ke yang titik awal dari traktus kortikospinalis terlebih dahulu. Nah kalau misalnya nih nanti ya ini ya, nanti dia jalan besarnya tuh kayak gini, jadi misal dari otak terus nanti ke bawah. Nah gitu, kita pertama lihat dulu nih kalau misalnya traktus kortikospinalis itu dia titik awalnya adalah di sini, dia area Broadway 4 atau area motorik yang primer. Nah dari sini nanti dia tuh nanti kan akan turun tuh ya kan. Nanti akhirnya di mana? Akhirnya di sini. Ini adalah medula spinalis. Medula spinalis itu ada yang cornu anterior sama ada yang cornu posterior. Gimana kita cara taunya anterior sama posterior? Ada visura ini, visura mediana anterior. Nah, berarti yang ini yang anterior gitu kan. Berarti nanti dia ujungnya itu ada di sini, di neuron yang di kornu yang anterior. Ini kan ada neuron motorik gitu. Nah, selanjutnya traktus yang spinothalamikus. Spinothalamikus itu nanti titik awalnya itu adalah misal di kulit atau di jaringan perifer gitu. Nanti dia akan naik tuh ke atas. Kalau yang pertama itu kan medula spinalis tapi ke bagian yang posterior, berarti bagian sini. Jadi posterior itu untuk sensorik, anterior itu yang motorik gitu. Nah selanjutnya nanti dia tuh bakal ke otak, tapi ke otaknya ke bagian mana sih? Nanti dia akan ke talamus, ke diencephalon yang bagian talamus. Talamusnya sebelah mana? Talamusnya sebelah sini, yang ventral posteral lateral atau VPL yang talamus gitu. Itu udah titik awal sama titik akhir dari traktusnya. Sekarang ada lokasi penyelangannya. Di sini ada decussatio. Decussatio ini paling sering-sering nih disebut gitu. Nah, pertama tuh ada traktus kortikospinalis. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini kan ada nih kortikospinalis yang ini ya kan. Nah, kalau decussatio itu adanya di medula oblongata. Di mana? Di sini. Nah, jadi dia kan turun nih ke sini traktus kortikospinalis. Nanti dia akan kebagi dua, ada yang ke kontralateral sama ada yang ke ipsilateral. Kontralateral itu akan menjadi kortikospinalis yang lateralis, sedangkan yang ipsilateral itu akan menjadi kortikospinalis yang anterior. Terus nanti kita masuk aja ke pertanyaan yang keempat, itu letak relatifnya di medula spinalis itu di mana sih gitu kan. Kalau misalnya nih yang traktus kortikospinalis yang lateralis nanti itu akan sampai ke akan berada di kolumna yang lateralis di sisi lateral dari substansi alba. Jadi di anterior tapi di substansi albanya di lateral gitu. Sedangkan kalau misalnya traktus kortikospinalis yang anterior itu ada di kolumna yang anterior, medula spinalis dekat dengan visura mediana anterior. Jadi dekat sini, mungkin ya di sini gitu. Nah, sedangkan kalau yang spinothalamikus tadi itu penyelangannya di mana sih? Jadi kan dia tadi dari seluruh tubuh gitu kan. Terus nanti order 2-nya tuh bakal ke sini kan, medula spinalis yang posterior. Nah, nanti tuh di sini dia tuh akan menyilang kontralateral di sini sebelum dia bakal masuk ke si talamus gitu. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan pembagian dari truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Nah, truncus cerebri itu atau batang otak itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu adalah mesencephalon atau midbrain, ada pons dan juga medula oblongata. Yang mana sih? Ini mesencephalon, ini pons, dan ini medula oblongata. Nah, kita masuk aja langsung ke mesencephalon. Nah, mesencephalon tuh gambarnya yang ini loh, ini dilihat dari anterior. Pertama, ini ada namanya pedunculus. Nah, pedunculus ini itu nanti ada namanya cortex crus cerebri sama ada namanya tegmentum posterior. Nah, terus nanti kedua struktur ini nanti tuh akan dibagi dua oleh ini namanya substantia nigra. Nah, kita masuk aja langsung ke crus cerebri. Crus cerebri itu terdiri dari badan-badan saraf. Sedangkan kalau misalnya yang tegmentum posterior ini nanti itu terdiri dari ada namanya nukleus rubber atau nukleus merah. Kenapa dia bisa merah? Karena di situ ada ferumnya gitu. Sedangkan substansia nigra ini kenapa bisa hitam? Karena ada melaninnya. Melanin itu adalah hasil sampingan dari dopamin gitu. Nanti tuh dia ada pars compacta sama pars retikuler. Pars compacta itu yang ada pigmennya, pars retikuler itu yang tidak ada pigmennya gitu. Terus di sini juga ada fossa. Fossa apa? Fossa interpendicularis, fossa yang di antara dua pendiculus. Nah, di sini nanti tuh bakal keluar nervus 3 atau nervus oculomotor. Kemudian di sini juga ada aqueductus mesencephali. Aqueductus mesencephali itu kalau misalnya kita ingat-ingat nih jalur dari LCS. Jalur dari LCS itu nanti dia dari yang tertius bakal ke quadratus kan. Nah, dari yang tertius itu bakal lewat sini dulu, aqueductus mesencephalon, baru ke quadratus yang sebelah sini gitu. Nah, selain dari nervus 3 tadi, itu di mesencephalon itu juga ada nervus 4 yang keluar di sana. Yang mana sih? Yang ini, nervus 4. Yang ini nanti dia ada di bawah funiculus yang inferior, colliculus yang inferior gitu.
Nah, terus masuk ke pons. Nah, pons kita lihat dari yang anterior, nanti juga ada yang dari posterior ya. Ini yang dari anterior. Pons itu yang penting adalah di sini ada sulcus basilaris pontis tadi yang terlewat oleh arteri basilaris. Kemudian di sini juga ada nervus yang keluar. Ada nervus pertama, nervus 5, kemudian nervus 6, nervus 7, sama nervus 8. Nervus 5 ini dia keluarnya dari brachium pontis, kemudian nervus 6 dia keluarnya dari bulbo pontis. Terus habis yang 7, 8 itu keluar dari sudut antara pons sama cerebellum gitu. Kemudian yang terakhir dari medulla oblongata. Nah, di medulla oblongata itu nanti keluar nervus, itu berarti sisanya, berarti 9, 10, 11, 12. Nah, sama 9 sama 10 itu nanti dia akan ke belakang, nanti membentuk membentuk trigonum gitu di belakang saya kayak gini. Nah, terus juga di sini yang perlu dilihat adalah ada namanya tuberculum cuneatum, tuberculum gracile, fasciculus cuneatus, sama fasciculus gracilis. Tuberculum cuneatum itu nanti akan berlanjut menjadi fasciculus cuneatus. Tuberculum gracile itu nanti akan berlanjut menjadi fasciculus gracilis. Nah, fungsinya apa? Fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis fungsinya adalah untuk somatosensorik, motorik yang ekstremitas atas, yang cuneatus itu atas, sedangkan yang gracilis itu yang bawah gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus dan seterusnya. Pertama, itu aku menjelaskan tentang neuralisasi. Neuralisasi itu apa sih? Neuralisasi itu adalah pembentukan neuron ketika masih embrio. Ini hari ke-15, 16, 17 gitu ya. Jadi, pertama nih kita bisa lihat nih, ada yang namanya ectoderm, ada yang namanya mesoderm, nanti di bawah juga ada yang namanya endoderm, tapi nggak kelihatan di sini. Nah, di sini juga ada struktur namanya notochord. Notochord itu apa sih? Notochord itu akan menghasilkan growth hormone untuk si derm-derm ini, ectoderm, mesoderm, selanjutnya dan seterusnya. Nah, nanti kan dia mengeluarkan growth hormone, dia bakal bilang ke ectoderm, ayo kamu melipat, nanti dia akan membentuk groove gitu kan. Terus nanti ujung-ujungnya dia akan membentuk ini neural tube sama insisi menjadi neural crest. Neural tube ini akan menjadi SSP, sedangkan neural crest ini akan menjadi SST atau sistem saraf tepi. Nah, kita udah tahu nih sistem saraf pusat itu dapetnya dari mana? Dari neural tube tadi itu kan. Nah, sekarang kita lihat ke nervus-nervusnya. Nervus cranialis motorik murni yang akan kita bahas itu adalah 3, 4, dan juga 6. Nah, kalau misalnya kita ingat lagi, 3 itu tadi keluar dari fossa interpendicularis, 4 itu keluar dari yang bawah dari colliculus inferior, kalau yang 6 itu keluar dari yang bulbo pontis itu tadi yang di pons gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Oh ya, kita tuh juga harus tahu dia itu akan menginervasi apa. Kalau yang oculomotor itu, pokoknya ketiganya itu menginervasi otot-otot yang ada di mata. Kalau oculomotor itu akan menginervasi sebagian besar otot-otot mata. Kemudian kalau trochlear itu yang oblik superior. Kalau yang abdusen itu akan yang ke rectus lateralis. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih akibat lesi pada UMN dan juga LMN-nya gitu. UMN itu upper motor neuron, LMN itu adalah lower motor neuron. Kita akan bahas dulu yang oculomotor, yang upper motor neuron. Upper motor neuron tuh berarti dari dia dari mananya? Kalau misalnya kita langsung aja ya. Kalau misalnya yang ketiga itu nanti dia dari corticobulbar sampai ke nukleus oculomotornya di mesencephalon. Nah, kalau misalnya ada lesi di sini, karena dia tuh fungsinya itu untuk otot mata, berarti nanti bisa terjadi gangguan gerakan mata. Kalau misalnya ingat tuh ada VOR itu kan berarti ada gerakan salkadik, ada gerakan pursuit. Nah, nanti tuh gerakannya itu mengalami gangguan gitu. Kemudian ada lower motor neuron. Lower motor neuron tuh berarti selanjutnya, berarti dari nukleus oculomotor yang di mesencephalon tuh bakal berlanjut ke ototnya langsung. Nah, kalau misalnya ada lesi di sini, itu pertama bisa terjadi ptosis. Ptosis itu apa? Ptosis itu adalah matanya itu tidak tergantung dengan baik gitu ya, tidak terfiksasi dengan baik gitu. Kemudian bisa juga terjadi kehilangan akomodasi, bisa juga diplopia. Diplopia itu adalah penglihatan ganda gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nervus yang keempat, atau nervus trochlearis. Nervus trochlearis itu, ini aku tadi lupa ngasih gambarnya. Ini oculomotor, berarti yang ini ya. Sekarang bahas yang trochlearis. Trochlearis itu yang dari sini, set gitu kan, dia akan ke atas ini. Ya, ini kan rectus oblik superior, ya kan? Dia itu berarti dari cortica bulbar juga ke nervus trochlearis yang nukleus trochlearis yang ada di mesencephalon juga. Nah, kalau misalnya ada lesi di sini, dia pertama akan terjadi gangguan gerakan mata volunteer, terutama di bagian yang atas gitu ya. Terus bisa juga ada diplopia, tapi diplopia yang vertikal gitu, di penglihatan ganda tapi di vertikal gitu. Terus kalau misalnya LMN berarti dia lanjut dari nukleus yang trochlearis sampai ke ototnya langsung. Itu kalau misalnya ada lesi bisa terjadi paralisis dari muskulus superior oblik. Itu maksudnya apa? Ya
muskulus itu nggak bisa kontraksi gitu ya, nggak bisa mengencangkan gitu ya. Nah kalau misalnya udah kayak gini itu bisa mengganggu keseharian. Misal nih orang mau membaca itu kan matanya kan ke bawah gitu kan, itu kesulitan gitu. Atau misal mau menuruni tangga itu juga kan matanya mau harus ngeliat ke arah bawah gitu kan, itu juga kesulitan untuk menuruni tangga gitu. Itu contoh aktivitas sehari-harinya. Nah kalau misalnya lesi di nervus abducens di upper motor neuronnya atau lower motor neuron. Kalau upper motor neuron ya berarti dia dari asalnya di mana sampai ke nervus nucleus abducens yang adanya di pons. Beda ya, kalau tadi di mesencephalon ini adanya di pons. Kalau misalnya ada lesi di sini, dia akan mengalami gangguan konjugasi mata. Maksudnya apa gangguan konjugasi mata? Maksudnya gangguan konjugasi mata adalah kalau misalnya nih kita mau melihat menggerakkan bola mata ke arah samping gitu ya, bersamaan kanan dan kiri gitu. Nah kalau misalnya abdusennya rusak, itu nanti dia kesulitan untuk melakukan gerakan tersebut gitu. Terus bisa juga terjadi diplopia, tapi diplopia yang horizontal begitu. Nah kalau misalnya ada lesi di lower motor neuronnya, berarti dari nucleus abducens sampai ke ototnya, otot rectus lateral, itu bisa terjadi paralisis juga, paralisis dari otot rectus yang lateral gitu. Terus bisa juga nih, kan tadi paralisis kan, jadi dia fiksasinya tuh nggak benar gitu. Jadi mata kita tuh nggak ada yang menarik ke sebelah pinggir gitu kan. Nah ketika nggak ada yang menarik ke sebelah pinggir, mata kita tuh kayak cenderung kan ada gravitasi kan, cenderung ke sini kan, cenderung ke tengah. Akhirnya matanya itu cenderung aduksi, cenderung ke bagian tengah gitu ya, aduksi mendekat gitu ya. Nah udah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Kembali lagi ke gambar yang ini, kita akan bahas area 4, area 1, 2, 3, area 44 dan 4445 dan juga area 22. Nah itu tuh area-area apa sih gitu kan. Nah kalau misalnya kita lihat yang pertama nih, area 4 itu adanya di mana sih? Adanya di gyrus praecentralis gitu, lobus frontal. Fungsinya untuk motorik primer. Maksudnya apa motorik primer? Misal kita mau mengambil suatu barang. Nah, kalau misalnya dia benar normal, itu nanti dia presisi mengambil barangnya gitu. Kalau misalnya nggak normal ya bisa jadi dia nggak pas gitu ngambil barangnya, maka terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri atau malah ke atas atau ke bawahnya gitu. Nah, kemudian ada area 1, 2, 3. Area 1, 2, 3 itu yang ini. Dia itu di parieta. Untuk apa? Untuk somatosensorik. Nah, kalau misalnya nih kita lihat tadi ke soalnya ya. Ini hilangnya sensasi nyeri dan suhu. Nah, ini bisa jadi ada lesi di sini di area 1, 2, 3, di area somatosensoriknya gitu. Nah, berarti dia afferent gitu ya. Berarti dia dari nyeri suhunya itu nggak kedetek gitu ya. Nah terus kemudian ada area 44 dan 45, kemudian area 22. Nah ini tuh adalah area bicara. Kalau 4445 tuh yang sebelah sini, dia ada di bagian frontalis juga, itu namanya adalah Broca speech area. Nah sedangkan kalau yang 22 itu di sebelah sini, adanya di temporal, dia itu namanya area Wernicke. Nanti kedua area ini dihubungkan dengan fasciculus apa? Fasciculus arcuatus. Nah, area Broca itu fungsinya adalah untuk berbicara yang berbicara primer gitu. Jadi kalau misalnya orang nih artikulasinya jelas, dia ngomongnya jelas, bisa dimengerti. Nah, itu area Brocanya tidak bermasalah. Kalau area Wernicke itu area 22. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, dia tuh juga berhubungan sama area auditory association area. Itu berarti itu maksudnya adalah pemahaman bahasa. Jadi ketika kita mendengar itu langsung diproses juga nih di area Wernicke untuk pemahaman bahasanya tuh seperti apa begitu. Nah mereka sangat berkaitan erat gitu ya. Nah selanjutnya dua yang terakhir, pertama ada mengapa oklusi pada arteri cerebromedia lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah sebelum itu kita harus tahu nih apa sih homunculus motorik. Motorik berarti di bagian motorik. Itu kalau misalnya nih aku kasih gambar lagi yang ini. Maksudnya apa sih? Adalah representasi topografi di korteks motorik primernya. Nah teorinya itu kalau misalnya bagian tubuhnya itu lebih besar atau butuh motorik halusnya, itu area itu akan lebih luas dibandingkan yang tidak gitu. Contohnya nih wajah sama tangan itu pasti areanya lebih luas dibandingkan dengan tungkai. Nah ini udah lolos gitu kan. Sekarang kita masuk ke distribusi vaskularnya. Kita kembali lagi ke gambar ini, ke circulus villisi lagi. Nah teman-teman ingat kan ada arteri cerebri anterior, media sama posterior. Kita akan bahas yang anterior sama yang media ya. Ini aku kasih singkatan, yang anterior ACA, yang media itu ACM.
Nah, oke, ACM dulu ya. ACM itu dia akan menginervasi cerebri yang di bagian lateral untuk wajah, untuk lengan, untuk bagian atas tubuh gitu ya. Sedangkan kalau ACA itu dia akan menginervasi cerebri yang media gitu. Untuk apa? Untuk tungkai, untuk kaki gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kita lihat di sini ada oklusi pada arteri cerebri media, ya berarti arteri cerebri medianya itu bermasalah begitu kan. Arteri cerebri media itu kan tadi fungsinya untuk wajah ya kan, wajah, untuk tangan gitu kan. Makanya dia kelumpuhannya itu lebih sering di bagian wajah, di bagian lengan gitu kan, karena memang dia hubungannya ke sana gitu. Terus yang terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkus Willisi yang terlibat. Oke, ini balik lagi nih ke pertanyaan yang pertama tadi. Ini kita lihat dari struktur unik dari sirkus Willisi, yaitu adalah arteri komunikans yang anterior sama arteri komunikans yang posterior. Nah, di sini kita bisa dapat info apa sih gitu kan. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih oklusi, terjadi oklusi lagi, tapi di arteri karotis interna yang kiri. Berarti dia arterinya tuh sebelum ke arteri Willisi ini tadi kan. Yang ini nih, arteri karotis interna. Nah, ternyata di sini terdapat oklusi, berarti darahnya itu nggak akan ngalir ke bagian arteri yang sebelah kiri gitu kan. Terus gimana dong? Padahal otak kita tuh butuh dari darah-darah itu. Nah, tenang aja karena kita punya ini tadi ya, struktur arteri komunikas anterior. Kan di bagian kanannya itu arterinya tidak bermasalah gitu kan, berarti darahnya tuh masih bisa lewat, masih bisa jalan dengan baik gitu kan. Berarti di sini tuh masih ada darah mengalir ya kan gitu. Nah, karena ini kosong gitu kan, nah biar nggak kosong, biar otaknya itu masih bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, darahnya itu masih tersuplai gitu ya, akhirnya darahnya itu akan lewat ke sini, ke arteri komunikas anterior. Nah, di sini kita akan darahnya itu akan lewat ke sini gitu kan, terus nanti akan masuk ke sini gitu, sehingga dia tetap terisi gitu ya darahnya gitu. Sebenarnya dari belakang juga bisa, dari arteri vertebralis dan basilaris ke yang cerebri yang posterior itu tetap juga bisa, cuma lebih cepat dari yang bagian anterior gitu. Mungkin itu untuk penjelasan dari sebagai laporan praktek manat blok 2.3 dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya.